Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu bentuk struktur dalam algoritma, yaitu struktur percabangan atau pemilihan. Ya, pertama kita lihat dulu tujuan kita melakukan pembelajaran ini, yaitu yang pertama yang ingin kita lakukan yaitu mempelajari definisi dan karakteristik percabangan. Jadi ada definisi dan karakteristik dari percabangan. Kemudian membahas tentang jenis-jenis percabangan. Nanti akan ada dua jenis percabangan. Kemudian percabangan tersarang. Apa maksud tersarang? Ya, kalau tersarang itu kalau kita punya sesuatu, di dalamnya ada lagi gitu. Di dalamnya ada lagi itu tersarang ya. Jadi ini percabangan tersarang, dalam percabangan ada percabangan, dalam percabangan ada percabangan lagi gitu. Ya. Tergantung level ke dalam percabangan tersarangnya nanti ya. Kemudian kita akan bahas flowchart-nya, bagaimana flowchart dari masing-masing tipe percabangan. Kemudian bagaimana pseudocode. Nah, jadi kita sudah membahas tiga penyajian algoritma, yaitu flowchart, pseudocode gitu, dan deskripsi gitu. Yang deskripsi tentu dijelaskan saja. Yang terakhir yaitu contoh dan pemahaman. Pemahaman kita ukur melalui beberapa soal nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lihat motivasinya. Nah, di sini lihat ya. Kapan kita berhadapan dengan percabangan ya? Ini dilihat ya. Ketika seseorang ingin meniti jenjang karirnya, ada dua jalan yang harus dipilihnya. Dia bisa saja ke kiri atau dia bisa ke kanan gitu. Oke. Jadi tergantung ya. Jadi di sini motivasi dari percabangan itu yaitu pilihan jalannya itu benar-benar tegas. Kalau di sini kan pilihannya tegas. Kalau nggak ke kiri ya ke kanan gitu. Kalau ya ya iya, kalau tidak ya tidak gitu. Harus seperti itu ya percabangan dalam algoritma gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat ketika dihadapkan dengan pilihan, apa yang akan Anda lakukan? Ya, tentu Anda harus melihat pilihannya itu. Harus tegas ya, memilih A atau B gitu. Nah, jadi tidak ada pilihan yang abu-abu ya, walaupun dalam kehidupan sering orang melakukan pemilihan ragu, lihat dulu gitu. Nah, tapi dalam pemrograman komputer membutuhkan sesuatu yang pasti gitu. Walaupun ada nanti beberapa logika seperti logika fuzzy yang berusaha mengajari komputer untuk dapat bergerak dalam sesuatu yang kurang pasti gitu. Tapi tetap juga pilihan-pilihan awal yang untuk pelajari itu dia harus melakukan pilihan yang pasti. Dia harus ke kiri atau ke kanan. Kemudian saat menentukan pasangan, coba kita lihat. Misalnya memilih jodoh. Kalau untuk yang laki-laki ada pilihannya kaya, cantik, pengertian, dan lain-lain gitu ya. Kemudian memilih pekerjaan. Kalau kita memilih pekerjaan tentu pilihannya nanti ada yang gajinya besar tapi lingkungannya tekanannya tinggi. Ada yang lingkungan kenyamanan kerjanya bagus tapi gajinya kecil gitu. Ada yang bebas tapi gajinya tidak terlalu bebas pula gitu ya. Dan lain-lain banyak ya. Ya, kalau kita bicara masalah pilihan dalam perjodohan ini, kita lihat ya. Kalau dalam agama kita, kalau melihat memilih itu ya lihat dulu apanya, kayanya ya, kemudian nasabnya, kemudian cantiknya, yang terakhir agamanya gitu. Tapi apa? Ada pilihannya terakhir kan? Kalau kita milih agamanya, maka itulah yang terbaik bagimu gitu ya. Jadi di sini ada 4 pilihan tadi. Bagaimana caranya itu gitu milihnya gitu. Seperti itu, kita tetap melakukan dulu. Kita mau melihat kekayaannya atau tidak gitu. Kalau iya berarti pilih aja yang paling kaya gitu. Kalau tidak, lanjut ke pilihan kedua. Mau lihat nasabnya, dia nasab keturunan yang bagus atau tidak gitu. Kalau kita tidak memperhatikan itu pula, lanjut ke pilihan selanjutnya. Cantik sesuai selera atau tidak gitu. Kalau kita tidak mempedulikan itu juga, lanjut ke pilihan selanjutnya. Agamanya bagus atau tidak gitu.
Ini harus pilih lagi karena ini pilihan terakhir. Kalau tidak juga, berarti Anda tidak dapat apa-apa ya, tidak ada pilihannya, gitu, jodohnya. Ya. Oke. Nah, itu cuma sekedar intermezzo ya, sebelum kita masuk ke materinya. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ya, oke. Yang terakhir, misalnya juga ada di sini saya sajikan contoh misalnya milih tempat kuliah. Nah, waktu Anda milih tempat kuliah kan pertama minat, nah, kemudian prospek kerja, popularitas, gitu, yang mana Anda perhatikan nih. Gitu. Ya, seperti itu pula kita lihat berdasarkan minat atau tidak. Kalau iya, ya lihat berdasarkan minat kita di sini. Gitu. Nah, kalau nanti udah dapat minatnya di situ, lihat prospek kerjanya lagi. Prospek kerjanya seperti apa yang di bagian minat kita gitu. Nah, ini di sini letaknya nanti perulangan tersarang. Di dalam syarat ada lagi syarat gitu. Kemudian dapat prospek kerjanya, lihat popularitas gitu. Bagaimana gitu. Dan lain-lain gitu ya. Tentu kalau program tidak bisa mengecek keseluruhan sekaligus gitu. Kecuali kita membuat aturan-aturan yang tepat. Program hanya bisa memilih satu di antara dua, ya atau tidak gitu. Nah, nanti ada lagi percabangan yang memilih lebih dari satu gitu. Nah, bisa juga ya, asalkan pilihannya itu tegas gitu, ya. Jadi ada dua percabangan ya. Ya, kita lihat lanjutannya. Ya, algoritma percabangan. Nah, ini seperti yang kita bahas sebelumnya, algoritma itu dibuat karena manusia ingin mempermudah pekerjaannya melalui bantuan komputer gitu. Berarti manusia ingin mempermudah pekerjaannya melalui bantuan komputer. Nah, kalau kita menggunakan komputer, itu perintahnya harus logis. Apa itu logis? Yaitu jelas benar atau salahnya. Jelas ya atau tidaknya. Nah, seperti di sini juga saya ilustrasikan jelas apakah kita akan harus jalan cepat, harus jalan pelan atau berhenti gitu. Tidak bisa samar-samar gitu. Nah, misalnya kayak jelas jalan cepat, jalan pelan, jalan berhenti ini kan ada 3 pilihan nih. Nah, sekarang ditanya misalnya kalau masalah kecepatan gitu. 50 km per jam itu cepat atau tidak gitu. Ya, ayo cepat atau tidak? Nah, bagi pembalap ini tidak ya, bagi tidak. Nah, tentu banyak juga kondisinya. Kalau kita pakai sepeda sampai 50 km per jam tentu itu sangat cepat gitu ya. Nah, kalau kita pakai naik pesawat 50 km per jam, ya jatuh pesawatnya ya. Nah, begitu. Jadi tergantung kondisi gitu. Jadi apa yang di sini ketika ada 3 pilihan seperti ini, apa yang harus dilakukan? Nah, harus jelas pendefinisiannya. Misalnya kita definisikan yang jalan pelan itu 0 sampai 20 km per jam gitu. Yang di atasnya cepat gitu. Kalau yang berhenti itu 0 gitu misalnya gitu ya. Seperti itu. Misalnya 0 jelas untuk berhenti. Kalau di atas 0 sedikit, nah, itu sudah jalan pelan. Kalau sampai masih di bawah 20 gitu. Nah, jadi ini aturan-aturan ini harus jelas gitu bagi komputer kalau kita mau memerintahkannya. Ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika perintah bersyarat? Nah, sebenarnya di contoh di sini sudah jelas ya bersyarat ya. Jalan cepat, jalan pelan, jalan. Nah, ini syaratnya yang ini nih, yang syarat yang kita definisikan nih gitu. Yang ketiga ada perintah yang dilewati dan yang dijalankan gitu. Nah, ini apa maksudnya? Ada perintah yang dilewati dan yang dijalankan gitu. Misalnya seperti ini. Kita mau membuat kita mau memilih jodoh tadi. Pokoknya kita ingin rambutnya hitam, rambut hitam. Ketika ada rambut coklat, yang pilihan-pilihan di rambut coklat ini langsung hilang dari proses gitu. Yang diproses yang rambut hitam saja gitu. Misalnya lagi kita melakukan operasi hitung, kita pilih perkalian. Padahal di program kita ada juga aplikasi penjumlahan. Nah, ketika kita klik perkalian, yang penjumlahan ini diabaikan, yang dihitung perkalian saja. Ya, kita lihat di sini contohnya. Jika ada motor, maka kakak pergi ke kampus dengan bus Trans Padang. Nah, jika tidak ada motor, maka kakak akan pergi ke kampus dengan bus Trans Padang. Nah, ini bersyarat ya. Syaratnya apa tadi? Jika ada motor, gitu, kakak pergi kampus dengan bus Trans Padang. Kalau tidak ada motor bagaimana?
Kalau ada motor bagaimana? Kalau ada motor, apa yang akan terjadi jika ada motor? Di sini kan persyaratan jika tidak ada motor maka kakak akan pergi ke kampus dengan bus Trans Padang. Pertanyaannya yang muncul, kalau ada motor bagaimana? Ya, jadi di sini kalau pada perintah ini, kalau seandainya ada motor, di skip yang maka kakak pergi dengan Trans Padang ini. Kalau ada motor nih ya kita tidak peduli apakah kakak dengan Trans Padang juga, apakah dengan motor, apakah dengan mobil gitu. Jadi tidak ada di sini mengisyaratkan kalau seandainya ada motor kakak akan pergi ke kampus dengan motor, itu tidak ada. Yang ada tuh jika tidak ada motor kakak ke kampus dengan Trans Padang gitu. Tapi kalau ada motor itu bisa banyak kemungkinan gitu. Ya oke, kita lihat yang contoh yang terakhir. Ya ini pertanyaan untuk contoh ini ya, perintah mana yang dilewati dan bagaimana mengilustrasikannya gitu. Ya jadi seperti ini yang saya maksud ya. Jadi misalnya perintahnya seperti ini kita lengkapi ya. Ini kan jika tidak ada motor gitu. Pertanyaan yang pertama yang muncul itu, ada motor atau tidak gitu. Sama tadi, ada motor. Kalau ada, misalnya perintahnya kakak dengan motor, kakak dengan motor ke kampus gitu. Jika tidak, kakak ke kampus dengan Trans Padang gitu ya. Seperti apa maksudnya di skip ini? Ya, misalnya ketika ditanya ini ada motor, ada. Kakak ke kampus dengan motor. Yang perintah kakak ke kampus dengan Trans Padang ini tidak diabaikan, tidak dianggap gitu. Seperti itu maksudnya ya. Ada perintah yang dilewati gitu. Oke. Kita lanjut. Ya, sekarang kita lihat jenis-jenis percabangan. Percabangan itu berhubungan dengan benar atau salah ya, dengan pernyataan benar atau salah gitu. Ya, di sini biasanya ada percabangan itu yang pertama percabangan berdasar if ya. If ini berhubungan dengan statement kondisional, benar atau salah gitu. Jadi percabangan benar atau salah ini atau percabangan if adalah percabangan yang melihat dua kondisi saja, yaitu benar atau salah. Sebagai contoh, warna rambut hitam tidak hitam. Jadi tidak bisa ya kalau pakai percabangan if, tidak ada pilihannya nanti hitam, coklat, abu-abu gitu. Kecuali kalau kita buat percabangan tersarang gitu. Yang ada itu pilihannya hitam atau tidak hitam gitu. Ya, selanjutnya percabangan bentuk kedua yaitu percabangan dengan pilihan lebih dari dua. Ini dikenal dengan percabangan tipe case. Percabangan dengan berbagai kondisi dalam sekali jalan. Contoh, jika merah berhenti, jika kuning pelan-pelan, dan jika hijau jalan. Ya, jadi di sini ada list di mana perintah berjalan dan setiap listnya harus jelas. Misalnya, ya, misalnya seperti contoh ini, listnya merah, kuning, hijau. Jadi kalau merah perintahnya berhenti, kalau kuning perintahnya jalan pelan-pelan, dan kalau hijau perintahnya jalan. Oke. Kita lanjutkan. Ya, selanjutnya itu percabangan tersarang. Apa yang dimaksud dengan percabangan tersarang? Ya, percabangan tersarang merupakan percabangan berlapis. Apa maksudnya percabangan berlapis di sini? Artinya dalam percabangan ada lagi percabangan. Ada percabangan lainnya, itu dalam satu percabangan ada percabangan lainnya. Contoh, rambut hitam atau tidak hitam gitu. Ini percabangan yang pertama. Rambutnya hitam atau tidak gitu. Jika rambutnya hitam, hidungnya mancung atau tidak gitu. Jadi kalau kita milih cewek tadi misalnya, kita lihat dulu rambutnya hitam atau tidak. Kemudian kalau udah hitam, hidungnya mancung atau tidak gitu. Jika tidak hitam, berhenti gitu. Apa maksudnya nih? Ini orangnya nih strike ini. Pokoknya dia mau cewek yang rambutnya hitam gitu. Kalau tidak hitam ya tidak gitu, tidak mau gitu. Mau mancung hidungnya, mau kayak artis Korea, mau apa gitu, dia tidak peduli gitu. Tapi ketika rambutnya hitam, dia bikin syarat baru lagi. Hidungnya mancung atau tidak gitu. Ya. Sekarang kira-kira saja ya.
Kalau kita dalam kehidupan, kalau banyak-banyak syarat seperti ini, kira-kira bagaimana? Cepat atau lambat dapat jodohnya? Ya, pasti lambat ya, karena dari yang pertama terminasi sekian, dari rambut terminasi sekian, dari hidung terminasi sekian. Nah, terus ada lagi syarat lain terminasi sekian. Ternyata yang tersisa itu tidak ada yang mau sama Anda. Ya, malanglah nasibnya ya. Oke. Kita lanjutkan. Contoh kedua, ibu pergi kemana? Nah, pasar. Belikan baju ya. Swalayan. Kalau ke swalayan, bawa uang banyak. Kalau ibu bawa uang banyak, belikan mainan yang besar. Jika uang ibu sedikit, mobil mainan yang kecil. Atau pilihannya ternyata 3 dari ibu pergi ke pasar, ke swalayan, atau ke rumah tetangga. Kalau ke rumah tetangga titip salam ke anak tetangga gitu ya. Ya, ada apa ya titip salam ke anak tetangga gitu. Jadi di sini percabangan yang pertama itu ada 3 gitu ya. Ini case ya. Case yang satu, jadi ini contoh untuk percabangan tipe if. Ini contoh percabangan untuk tipe case. Contohnya, misalnya ya, bukan tidak harus juga. Ini bisa juga dengan if, gitu. Tapi contoh aja. Misalnya percabangan tipe case lebih dari satu kondisi ya. Pasar, swalayan atau rumah tetangga gitu. Kalau ibu ke pasar belikan baju ya. Nah, ini belum ada percabangan di dalamnya ya. Kalau ke swalayan, bawa uang banyak atau tidak? Ini dia yang tersarang. Dalam percabangan swalayan ini ada lagi percabangan. Mau mainan besar atau mobil mainan kecil gitu. Ini yang tersarangnya di sini. Nah, gitu. Yang ketiga rumah tetangga, titip salam ke anak tetangga gitu. Tidak ada percabangan ya, satu aja. Jadi di sini seperti itu ya contoh dari percabangan yang tersarang gitu. Oke, kita lanjutkan. Flowchart percabangan if. Kita lihat flowchart percabangan if. Jadi ini simbol untuk percabangan ya yang ini adalah simbol untuk percabangan. Simbol untuk percabangan. Ya. Kita lihat simbol untuk percabangan yaitu belah ketupat ini, ini simbol untuk percabangan. Di dalam ini kondisinya. Contohnya yang tadi. Di sini kondisi ini apa di sini? Di sini misalnya tadi rambutnya hitam. Kalau iya, baru di sini diproses gitu. Kalau tidak, ya udah saya nggak mau gitu, habis gitu, N gitu ya. Jadi seperti itu. Ini gitu juga, ini percabangan. Ini percabangan apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama ini kalau tidak memenuhi syarat, dia langsung aja habis, tidak peduli lagi gitu. Kalau memenuhi syarat baru diproses gitu. Kalau pada yang kedua, dia sama ya kondisinya di sini. Misalnya rambutnya hitam atau tidak. Kalau tidak hitam, kulitnya harus kuning gitu misalnya. Kalau tidak hitam ada perintah di sini. Kalau hitam ada perintah di sini gitu. Jadi kalau yang tipe pertama ini satu kondisi aja. Kalau iya baru dia jalan gitu. Kalau tidak, dia langsung habis gitu. Kalau yang kedua ini kalau iya ada yang dijalankan, kalau tidak ada yang dijalankan gitu. Oke, kita lihat ya selanjutnya. Oke, kita lihat dulu. Bagaimana contoh dari percabangan ini ya? Misalnya gini, mengecek bilangan genap atau tidak gitu. Genap atau tidak gitu ya. Genap, misalnya gini, bilangan genap atau tidak gitu ya. Kalau genap apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu habis dibagi 2 ya. Ciri-ciri bilangan genap habis dibagi 2 gitu. Ini belah ketupatnya ya di sini. Apakah habis dibagi 2? Habis dibagi 2 gitu. Dibagi 2. Kalau iya berarti kita cetak bilangannya genap gitu. Jika tidak, kita kan mau cek bilangannya genap atau tidak saja ya, tidak habis gitu.
Nah, ini kalau pengetahuan kita sudah ada lagi ya, kita ingin menampilkan bilangnya genap atau ganjil gitu. Nah, berarti kita cek sama ya programnya. Kita cek kondisinya. Habis dibagi dua gitu. Kalau ya, cetak bilangannya genap gitu. Nah, oke ya, ini dia. Kalau tidak, ya berarti bilangnya ganjil gitu. Oke, seperti ini. Nah, jadi kalau yang bentuk kedua ini dua tipenya, dua yang diproses hasilnya gitu. Di ya ada hasil, di tidak ada hasil gitu. Sementara yang proses pertama kalau ya aja ada hasil, kalau tidak dia langsung berhenti saja gitu. Oke, lanjut. Kita lihat pseudocode-nya. Nah, sebagaimana namanya tadi, percabangan yang pertama itu percabangan if. Nah, jadi bagaimana pseudocode-nya? If ekspresi statement. Ekspresi ini itu kondisinya, apa kondisinya? Ini statementnya jika kondisi itu berlaku. Atau if ekspresi, di sini block statement, banyak perintah ya. Nah, jadi seperti itu gitu. Jadi bisa saja banyak perintah, bisa satu perintah. Tergantung bagaimana cara kita menulisnya. Gitu. Misalnya di sini untuk bilang genap tadi, if kondisinya apa tadi? Habis dibagi dua. If n habis dibagi dua. Nah, ini yang ekspresi booleannya, kondisi. Ekspresi boolean kondisi gitu. Statementnya apa? Berarti cetak n bilangan genap. Nah, ini contohnya ya. Kalau yang dengan dua kondisi seperti tadi apa? If ekspresi boolean statement 1, else statement 1. Jadi di sini ada tambahan else. Jika ekspresi kondisi, kalau kondisi ini terpenuhi, tulis statement 1. Jika tidak, berlaku statement 2. Atau bisa juga block statement dan block statement gitu. Jadi statement 1 ini bisa banyak perintah, statement 2 ini juga bisa banyak perintah, asalkan dia dimasukkan ke dalam blok gitu. Ya, kita lihat contohnya di sini ya. Contoh yang sama saja. Misalnya di sini pakai if tadi. If n habis dibagi 2, maka jalan statement 1. Statement satunya apa? Statement satunya n bilangan genap. Cetak ya, cetak n bilangan genap. Ini perintahnya ya. Ini kondisinya. If n habis dibagi 2, cetak n bilang genap. Jika tidak, apa yang berlaku? Else. Berarti ya else n bilangan ganjil. Nah, kalian kan kita ada sepakat ya, kalau bilangan itu tidak genap ya ganjil gitu ya. Tidak ada bilangan yang abu-abu. Kita telah melihat beberapa contoh percabangan. Sekarang kita lihat untuk contoh ini lebih lengkapnya. Seperti apa sih flowchart lengkap dari percabangan ini? Kita lihat dulu deskripsinya. Algoritmanya apa? Algoritma. Judulnya ini lupa ya. Algoritma menentukan bilangan genap atau tidak gitu ya. Perintahnya itu yang pertama, masukkan sebuah bilangan gitu. Masukkan sebuah bilangan gitu. Kemudian bagi dengan 2. Jika hasilnya bulat maka atau tak bersisa, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap gitu. Ya, kita lihat flowchart dari algoritma ini. Yang pertama, mulai. Nah, ini untuk memulai. Kemudian input berupa jajar genjang. Inputnya misalnya bilangan genap, bilangan bulat. Sebut namanya n. Tapi kita harus beri nama ya inputnya itu gitu. Kemudian bagi dengan 2. Nah, kita lihat pembagian dengan 2. Ini berkondisi pembagian dengan 2. Kalau berkondisi berarti simbolnya berupa belah ketupat. N dibagi 2 hasilnya bulat. Apakah hasilnya bulat gitu? Apakah n dibagi 2 hasilnya bulat? Jika ya, apa perintahnya? Jika tidak, apa? Kita lihat di sini. Jika iya, maka bilangan tersebut adalah genap. Nah, jadi di sini jika iya ada perintahnya.
n adalah bilangan genap. Jika tidak ada perintah apa-apa, berarti kalau di sini akhir dari programnya, berarti di sini gini ya. Alurnya ke sini tadi ya. Habis berarti baru n. Nah, n-nya lagi kayak gitu lagi, hafal lagi, sama mulai dan akhir simbolnya n. Ya, jadi kalau tidak, karena dari deskripsi ini tidak ada mengisyaratkan perintah apa-apa jika tidak hasilnya tidak bulat gitu. Jadi kita ikuti harus sesuai ya. Seperti ini flowchartnya gitu. Oke. Lantas bagaimana jika di sini ada syarat lagi, jika hasilnya bilang bulat maka atau tak bersama, maka bilang tersebut adalah bilang genap. Nah, di sini di koma jika tidak maka bilangan ganjil misalnya. Nah, ini dengan mudah kita perintahkan di sini. Berarti kalau tidak, kita harus cetak pula n bilangan ganjil gitu. Nah, oke ya. Seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjutkan. Ya. Mungkin perlu juga sebelum kita lanjutkan ke sini, kita perlu juga membuatkan mungkin berupa pseudocode dari program ini. Yang pertama, kalau pseudocode kita sesuaikan ya dengan formatnya. Format algoritma apa? Format algoritma yaitu pertama judul. Nah, judulnya apa gitu. Kemudian deklarasi, kemudian bagian algoritma utama. Kita lihat dulu judulnya apa. Judulnya kita buat dulu. Ini pseudocode-nya ya. Algoritma bilangan genap. Misalnya algoritma bilangan genap. Nah, akhir perintah kita kasih titik koma. Kemudian kita masuk ke bagian deklarasi. Deklarasinya di sini apa? Nah, berupa kita definisikan parameter variabelnya. Variabelnya apa gitu. Variabelnya apa saja di sini? Variabelnya cuma ada satu, yaitu bilangannya. Kita buat sebut saja namanya n. N-nya ini berupa apa? Harus berupa bilangan bulat. Nah, gitu, itu variabelnya gitu. Kemudian deklarasi bagian utamanya lagi. Biasanya orang menulis begin gitu. Ini untuk menyesuaikan dengan program yang mula-mula ya, kayak Pascal atau Basic atau lain-lain gitu. Begin. Artinya kita sudah masuk ke bagian program utama. Pertama, kalau di sini inputkan bilangan bulat, masukkan sebuah bilangan bulat, berarti input n. Setelah n diinput, kita harus masuk ke persyaratan lagi. If syaratnya apa? N dibagi 2 tidak bulat. N habis dibagi 2 gitu. If n habis dibagi 2, maka apa hasilnya? Then hasilnya n bilangan, atau tuliskan cetak gitu, cetak n bilangan genap. Oke, habis. Tidak ada perintah lain kan? Kalau tidak genap bagaimana? Tidak ada perintahnya di sini, berarti habis gitu. Baru terakhirnya output n bilangan genap misalnya. N bilangan genap berarti habis, berarti di sini n berakhir gitu. Oke, jadi seperti ini kira-kira pseudocode-nya gitu. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang kedua. Ya. Contoh yang kedua deskripsinya itu pertama kita inputkan ABC dari ini algoritma menentukan akar itu ya, akar dari persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 gitu. Berarti inputnya ABC ini, A-nya diinput, B-nya diinput, C-nya diinput. Kemudian
Di sini ada hitungan diskriminan D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Jika D besar sama 0, maka dapat akarnya. Jika tidak, ya tidak ada keluar apa-apa gitu. Kita buat pula flowchart ini. Yang pertama mulai. Mulai. Apa inputnya di sini? Inputnya berupa simbolnya dari jajar genjang ya. Input ABC gitu. Kita masukkan bilangan ABC gitu. Kemudian hitung diskriminan. Kita hitung diskriminan. Kalau proses perhitungan persegi panjang ya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Artinya hitung ini gitu. Setelah dihitung, lihat syarat D. Jika D besar sama 0, apakah D besar sama 0? Tanda tanya. Jika ya, jika tidak. Jika ya, apa perintahnya di sana? Banyak ya dicetak. Cetak. Apa yang dicetak di situ? Atau langsung hitung dulu ya. Baru nanti dicetak ya. Boleh ya. Dihitung dulu baru dicetak gitu. Jadi kalau kita buat dihitung dulu, berarti kita buat persegi panjang dulu. Di persegi panjang yang dihitung X1 sama dengan bla bla bla, X2 sama dengan bla bla. Yang ini aja pindahkan ke sana ya. Oke. Kemudian setelah itu baru perintahnya cetak X1, X2 akarnya gitu. Baru program ini berakhir. Sementara kalau tidak 0, kalau tidak besar sama 0 berarti langsung berakhir saja. Baru di sini N gitu. Jadi kalau flowchart itu boleh aja bentuknya belok-belok kemana ya, asalkan panahnya jelas gitu. Oke. Jadi seperti ini. Sekarang kita terjemahkan flowchart ini ke pseudocode gitu. Yang pertama tadi kalau di pseudocode yang pertama yang harus ada judul gitu. Kita anggap ini sudah ada ya. Saya hapus dulu supaya ada tempatnya. Pertama kalau pseudocode tadi judul. Kita lihat pseudocode-nya. Judul berarti algoritma akar persamaan kuadrat. Algoritma akar persamaan kuadrat. Kita harus sesuai dengan perintah ini ya. Pertama input kita deklarasikan dulu variabelnya apa saja. ABC ya. BC-nya apa? Harus berupa bilangan real gitu. Bebas ya di sini ya. Kemudian mulai. Setelah mulai apa yang pertama dilakukan? Tadi input A, B, C. Oke, atau input persamaan kuadratnya gitu. Kemudian hitung diskriminan. Hitung D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Lihat di sini ada D ternyata. Berarti ini juga masuk ke variabel D. Oke. Kemudian apa lagi? Percabangan jika if D besar sama 0, then apa yang berlaku jika D besar sama 0? Maka kita dapat X1 nya sama dengan nih min B dikurang akar D per 2A. X2 sama dengan min B ditambah akar D per 2A gitu ya. Oke. Kemudian apakah ada perintah lain? Jadi kalau kita ingin membuat ini satu blok, ini kan setelah then ini harus dua perintah berarti ya. Ada dua perintah. Kalau kita ingin buatnya di satu blok, kita harus menghapusnya dengan begin dan end gitu. Karena dia lebih dari satu perintah. Kemudian setelah itu baru habis perintah if-nya. Kemudian baru di sini cetak atau output X1 X2 gitu. Setelah itu baru program ini berakhir N. Kita lihat flowchart percabangan untuk kasus case. Ya, sebagaimana yang dikatakan tadi, beda antara case dengan if. Kalau if tadi cuma ada dua aja pilihan kondisinya, ya atau tidak gitu. Sementara pada case kita lihat di sini pada gambar ini ada beberapa orang biasanya menyajikan dengan ini. Yang pertama bentuk yang pertama. Seperti ini. Oke, ini bentuk yang kedua. Ini saya lihat dari beberapa
sumber ya. Jadi lihat di sini untuk kondisi case-nya ada 1 kondisi, 2 kondisi, 3 kondisi, 4 kondisi. Jadi di sini 4 kondisi dicek sekaligus gitu. Jika tidak juga ada kondisi yang terakhir, berarti ada 5 kondisi berarti ini. Nah, kalau yang ini gitu juga 1 kondisi, 2 kondisi, 3 kondisi, 4 kondisi, 5 kondisi. Nah, kemudian kalau saya prefernya menggunakan form yang flowchart-nya yang terakhir ini gitu. Ya. Kenapa? Karena di sini kita cek kondisi yang pertama. Jika dipenuhi, kita lakukan aksi yang pertama, kemudian lanjut. Jika tidak terpenuhi, dicek kondisi yang kedua, lanjut. Kalau terpenuhi, kalau tidak, cari lanjutnya gitu. Jadi sampai terakhir, jika tidak juga ada juga kondisi yang terpenuhi gitu. Nah, jadi seperti itu ya flowchart-nya gitu. Jadi kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga dan seterusnya gitu. Sebagai contoh tadi gitu ya. Misalnya mencari jodoh gitu. Nah, kita atau bukan mencari jodoh, misalnya mengecek berdasarkan warna kulit, ras berdasarkan warna kulit gitu. Misalnya gini ya. Kalau putih berarti misalnya orang Eropa gitu. Nah, misalnya di sini Eropa gitu. Kemudian lanjut, kalau tidak putih berarti coklat. Coklat berarti di sini Melayu gitu. Nah, kemudian apa lagi? Hitam. Nah, hitam berarti di sini Afrika gitu. Seperti itu ya. Nah, kemudian baru N. Nah, jika tidak juga campuran gitu. Habis ya. Seperti itu kira-kira gitu. Oke. Kita lanjutkan. Jadi ini flowchart-nya, saya rekomendasi untuk yang terakhir ini ya. Nah, oke, yang ini. Jadi kondisinya pertama, kondisi kedua dan seterusnya sampai kondisi KN gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat pseudocode-nya lagi. Pseudocode-nya juga sederhana di sini. Case ekspresi. Case ekspresi, kemudian case 1, item 1, case item 2, case item 3 dan seterusnya. Else yang terakhir gitu. Ini kalau pakai else ini boleh ya, boleh tidak, seperti halnya di program yang tadi gitu. Kita lihat di sini ya. Misalnya untuk warna lampu merah, case of warna lampu merah, warna lampu case 1 jika hijau berarti jalan perintahnya, jika merah berhenti, yang kuning hati-hati dan jalan pelan misalnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi case kondisi, berarti di sini tidak ada else-nya. Nah, karena di sini kondisinya fix 3 buah gitu. Oke, jadi seperti itu saja ya contohnya gitu ya. Kita lanjut untuk lihat contoh yang lebih lanjut. Nah, contoh lainnya, misalnya sifat menurut golongan darah. Nah, bagaimana pseudocode dari ini? Jadi kita buat aja. Sifat menurut golongan darah misalnya. Berarti kita buat aja case of golongan darah. Golongan darah misalnya, golongan darah. Yang pertama kalau O berarti berani. Ya, seperti ini jadi tulis ulang aja. Yang A berpikir terstruktur. Yang B kulet. Kalau AB disiplin. Nah, gitu. Jadi seperti aja, gini gitu juga ya, sama ya, fix ya dengan ini ya, gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Contoh selanjutnya. Ya, buat program untuk menginput nilai IPK mahasiswa dari angka ke
itu gitu ya. Nah, bagaimana caranya nih? Ya, yang pertama kita coba membuatkan dengan flowchart. Nah, flowchartnya seperti apa gitu. Berarti kalau flowchart belum ya ini. Mulai dulu. Setelah mulai apa di sini inputnya gitu. Inputnya IPK dalam angka. IPK dalam angka. Setelah diinput IPK dalam angka, apa kondisinya lagi? Nah, baru masuk ke kondisi yang tadi gitu, case kondisi off tadi gitu. Jadi bisa kita buatkan seperti yang tadi saja kondisinya. IPK-nya besar sama 3,5. Kalau iya berarti cetak berupa jar genjang sangat memuaskan gitu. Kalau tidak besar dari 3,5 berarti yang besar dari 3,5 udah dicek. Berarti dicek selanjutnya cukup PK besar sama 3 karena yang itu udah dicetak ya. Nah, berarti di sini memuaskan gitu. Lanjut cek lagi. IPK besar sama 2,5. Ya, dicek lagi gitu. Terus IPK besar sama 2. Jar genjang lagi dan seterusnya. Yang terakhir else ya. Yang terakhir berarti langsung aja karena di sini tidak ada kondisi lagi, berarti cetak kurang gitu. Nah, berarti baru programnya berakhir. Nah, jadi seperti ini ya untuk flowchartnya kira-kira gitu ya. Oke, kita lihat untuk kondisi selanjutnya untuk pseudocode-nya seperti apa gitu. Kita lihat pseudocode-nya. Yang pertama, kalau pseudocode ada judul dulu ya, algoritma IPK angka huruf. Nah, angka huruf. Variabelnya cuma ada satu, yaitu IPK berupa bilangan real. Nah, kalau bisa kita batas ini dari 0 sampai 4 gitu. Mulai. Nah, input, apa yang diinput? IPK angka. Kalau sudah diinput baru langsung hitung case IPK off. Nah, case IPK off. Kalau IPK-nya di antara 3,5 sampai titik-titik biasanya ya, kalau di program titik 2 4.0 maka cetak sangat memuaskan. Oke, habis ya perintah yang ini. Perintah yang kedua, kalau dari 3,0 sampai 3,5 atau tidak sampai 3,5 ya, berarti cetak memuaskan. Begitu seterusnya. Yang terakhir nanti 2,0 sampai 2,4 cetak baik. Cetak baik gitu ya. Dan yang terakhir, karena sudah tidak ada lagi di bawah 2,0 di sini perintahnya, tulis saja else cetak kurang. Nah, baru programnya berakhir n gitu. Oke, seperti itu saja gitu ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke percabangan tersarang. Nah, sekarang kita lihat flowchartnya di sebelah kiri. Nah, kemudian pseudocode-nya di sebelah kanan gitu. Oke. Jadi if kondisi, kalau kondisi 1 terpenuhi, benar ada kondisi lagi di dalamnya. Nah, ini yang menyebutkan dia dinamakan terserang. Dalam kondisi ada kondisi seperti ini. If kondisi 1, then if kondisi 2, then else statement 3 gitu ya. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau kita ikuti perjalanannya, if apakah terpenuhi kondisi ini? Jika ya, dia lanjut, dicek lagi ada kondisi lagi yang harus dipenuhi. Kalau ya terpenuhi lagi, baru dia sukses gitu. Kalau tidak, ya gagal gitu misalnya.
Kalau ini kalau tidak langsung gagal gitu. Oke. Seperti itu kira-kira. Jadi banyak sih sebenarnya badannya ini bisa kosong, ini bisa kosong gitu. Ya. Terserah ya. Yang penting struktur utamanya seperti ini gitu. Nah, ini struktur untuk pseudocode-nya. Oke. Nah, ini bentuk yang kedua. Nah, coba buatkan bagaimana pseudocode-nya ini gitu. Oke, tunggu ya. Tadi kita mau membuatkan pseudocode-nya. Bagaimana pseudocode-nya ini? If kita buatkan pseudocode-nya ya. Kita lihat misalnya if di sini. If kondisi 1. Then, jadi kalau kondisi 1 ini benar, apa yang berlaku? Di sini ada kondisi 2. If kondisi 2, then berarti ini anak nih. Ada lagi ya setelah ini. Kalau if ini benar, oh, ini salah nih ya, ini di sini harusnya. Oke. Kalau benar, if kondisi 3 ya. If kondisi 3, then if kondisi 4. Kondisi 4. Nah, jadi kita lihat yang benar saja dulu. Then statement pertama. Nah, jalan statement pertama. Ternyata kalau kondisi 4 ini salah, tidak. Nah, berarti ini tidak untuk kondisi 4. Else statement 2. Ini statement kedua ya. Ya, apakah ada else untuk kondisi 3? Tidak. Tidak ya, tidak ada kondisi, tidak ada catatan apa-apa di sini. Berarti tidak ada else yang lain lagi. Berarti habis programnya. Sudah. Nah, berarti kalau kita buatkan tersarangnya, ini tersarangnya di mana? Ini termuat di sini gitu. Nah, gitu. Kemudian ini termuat pula di dalam yang itu gitu. Oke. Kemudian yang terakhir termuat di semuanya gitu. Seperti itu tersarangnya ya untuk kondisi percabangan ini gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, buat contoh ya. Buatlah algoritma untuk menentukan jenis bilangan positif, 0, negatif, serta genap atau ganjil gitu. Nah, ini bilangan bulat berarti ya. Contoh, kita input negatif 2, bilangan genap positif gitu. Ya, oke, bagaimana caranya kira-kira? Ya, ini tergantung bagaimana kita membuatnya. Apakah kita ingin membuatnya dengan case of atau pseudocode gitu. Oke. Kita lihat ya. Berarti ini inputnya cuma sebuah bilangan ya. Berarti kita buat di sini mulai gitu. Kita buatkan dulu yang mudah dulu dengan flowchart. Mulai inputnya apa? Inputnya n bilangan bulat. Nah, yang pertama kondisi lagi. Kondisi pertama n sama dengan 0 gitu. Kalau ya berarti di sini kita lanjut lagi. Kalau ya kan dicek lagi ya pakai genap atau ganjil gitu. Bagaimana cara ngecek genap atau ganjil? N habis dibagi 2 jika ya, jika tidak. Nah, jika ya di sini cetaknya apa? 0 bilangan 0 kondisinya tadi 0 ya, 0 dan genap. Nah, gitu. Kalau tidak, sebenarnya ini tidak mungkin tidak ya, karena 0 habis dibagi 2. Tidak berarti ya tidak ada hasil apa-apa misalnya ya. Nah, kita inginnya kalau tidak ada hasil apa-apa gitu. Karena memang tidak mungkin tidak gitu. Kita hapus.
Ya, kemudian kalau sudah seperti ini berarti ini programnya berakhir nanti ya. Kita simpan aja seperti itu dulu. Kalau tidak, ditanya di sini, apakah n besar dari 0? Kalau ya, ditanya lagi, n habis dibagi 2? Kalau ya, nah, keluar hasilnya di sini. Berarti n positif genap gitu. Nah, seperti itu ya. Ini habis juga ke sini. Nah, yang terakhir else. Jika tidak juga dicek juga apakah n habis dibagi 2. Jika ya, berarti dicetak n negatif genap. Jika tidak, n negatif ganjil gitu, Nah, ini berakhir semuanya. Ini lupa satu tadi ya. Di sini ada satu perintah lagi. Jika tidak, berarti n positif ganjil gitu, ganjil. Oke, berakhir ya. Berakhir. Oke, berakhir semuanya n gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira ya untuk pseudocode untuk flowchartnya. Sekarang kita lihat pseudocode-nya. Kalau pseudocode tadi apa yang harus ada? Harus ada judul ya. Algoritma positif genap. Nah, kita ngecek positif dan genap gitu. Pertama kita cek variabelnya dulu. Apa variabel yang dibutuhkan? N harus berupa bilangan bulat. Kemudian mulai apakah n sama dengan 0 gitu. Nah, di sini saya ingin buat pakai if saja. If n sama dengan 0 then di dalamnya ada lagi syaratnya gitu. If tadi di sini sudah pasti ya, tidak ada syaratnya karena dia sudah pasti genap tadi. Ini sekarang kita langsung saja gitu. Then tuliskan cetak n 0, bilangan 0 dan genap gitu ya. Kalau tidak bagaimana gitu? Else, berarti else dari ini. Else, kemudian ada syarat lagi kan, if n besar dari 0, then kalau iya kan ada syarat lagi, if n habis dibagi 2. Then kalau iya baru dicetak di sini, cetak n bilangan positif genap. Else dari yang mana? S dari if yang terakhir. Else cetak n bilangan positif ganjil. Kemudian else dari yang if yang ini, else if ulang lagi ini, n habis dibagi 2 then cetak n bilangan negatif ganjil gitu. Oke. Kemudian else dari yang if yang terakhir ini, else berarti cetak n bilangan negatif ganjil gitu. Baru di sini programnya habis n. Oke, seperti itu kira-kira ya untuk pseudocode-nya gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini latihan lanjutan. Silahkan dibuat. Buatlah program untuk mengkonversi nomor bulan Masehi ke namanya. Contoh 1 Januari.
Nah, yang kedua, buatlah program untuk yang menerima sebuah huruf, menentukan apakah huruf tersebut vokal atau konsonan. Yang ketiga, bagaimana menentukan bonus bagi pembelian untuk kriteria berikut gitu. Nah, ini ada 3 soal latihan ya, silakan. Bagaimana jika kita lihat draft untuk penyelesaian masalah ini? Yang pertama gitu. Buatlah program untuk mengkonversi. Di sini algoritmanya maksudnya ya, bukan programnya yang ditanya ya. Bagaimana caranya gitu. Nah, misalnya untuk yang nomor 1, kira-kira itu 1 harus Januari. Nanti kalau 2 Februari. Nah, ini dengan apa bagusnya programnya? Tentu kita nilai dulu. Nah, ini tentu dengan, karena banyak pilihan berarti dengan case. Sama juga dengan ini huruf ini. Nah, jadi kita tinggal buat gitu aja. Kalau yang pertama ini, yang kedua misalnya case, huruf yang dimasukkan off. Nah, misalnya kalau A, B, A, E, I, O, U. Nah, misalnya kalau ini berarti huruf vokal. Nah, gitu aja ya untuk yang contoh nomor 2 saya contohkan. Kemudian kalau yang lainnya else, langsung aja else ya. Berarti huruf konsonan. Kenapa bisa gitu ya? Langsung saja gitu. Oke, berarti N ya. Karena di sini cuma ada 2 pilihan, huruf itu cuma huruf vokal atau huruf konsonan. Kalau yang vokal yang ini pilihannya. Tapi kalau kita buat dengan if then, jadi banyak dia. If huruf sama dengan A, if huruf sama dengan E, if huruf sama dengan I, if huruf sama dengan O. Tapi ketika kita buat dengan case, langsung aja sekali jalan gini, udah langsung gitu ya. Itu keuntungan dengan case. Nah, kemudian kalau yang pertama itu gitu juga. Kalau kita buat if 1 maka ini, if 2 maka ini. Sementara dengan case cukup kita buat case bulan off. Nah, kalau 1 Januari, kalau 2 Februari, kalau seterusnya sampai 12 Desember. Habis gitu. Gitu saja gitu. Ya oke. Nah, untuk latihan ketiga tidak saya kasih clue ya. Silakan dilanjutkan. Kemudian materi kita yang terakhir yaitu operasi logika pada kondisi. Ada 2 kondisi yang harus diperhatikan dalam satu waktu gitu. Nah, bagaimana jika kita ingin perhatikan suatu kondisi dalam satu waktu gitu. Seperti yang tadi. Gitu. Nah, ya operator yang digunakan itu and, or, dan sort. Sangat guna dan yang terakhir itu operator not. Gitu. Operator and apa kondisinya? Operator N ini berarti yang P and Q misalnya, berarti P-nya benar, Q-nya benar gitu, baru dia jalan gitu. Kalau or, P or Q, nah, ini benar, ini salah, dia jalan. Ini benar-benar dia jalan, nah, salah benar dia jalan. Tapi kalau sor, P sor Q harus salah satu ya, benar salah, salah benar, baru dia jalan. Kalau not kalau not benar salah, kalau not salah benar. Jadi seperti operator logika yang kita bahas di awal gitu. Contoh, jika X besar dari 4 dan kecil dari 2, maka X di antara 4 dan 5 gitu. Bagaimana cara menulis ini dalam operator logika? Ini ada 2 kondisi sebenarnya kan? X kecil dari 5 dan X besar dari 4. Nah, jadi kalau kita tuliskan ya jujur aja, if X besar 4 and X kecil 5 then, nah, jadi kadang kala kita tidak bisa menuliskan ini langsung gitu. Baru jalan perintahnya gitu. Kalau seperti ini misalnya. Saya sih karena di matematik aja contohnya banyak ya. Misalnya kita ingin if rambut hitam atau or coklat, then kalau gini berarti perintahnya nanti kalau rambutnya hitam jalan juga, kalau rambutnya coklat jalan juga, gitu. Seperti itu kira-kira ya untuk operator or. Ya, oke, ini sekilas saja tentang ini. Nanti contohnya bisa ditanyakan melalui chat gitu. Oke.
Kita lanjutkan. Oke, itu cukupkan untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.